Shalom, selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2020. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami hendak menikmatinya bersama dalam persekutuan ibadah hari ini. Kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kemurahan Allah. Kama turu-turuanna puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hakikat Allah adalah kasih. Kasihnya melampaui segala-galanya. Tanpa kasihnya, hidup ini menjadi sia-sia saja. Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Dalam perikop saat ini, menyaksikan bahwa walaupun umatnya tidak layak menerima kasihnya, namun karena cinta dan kemurahannya, ia tetap menyertai dan melindungi umatnya. Misalnya dalam pembuangan, Allah tetap menyertai dan melindungi mereka. Allah telah menciptakan dan membentuk Israel. Dia telah menebus dan mereka adalah kepunyaannya. Oleh karena itu dalam murkanya, Allah tetap melindungi dan menyelamatkan umatnya dari api dan air.
Allah telah menyertai umatnya di masa lampau lewat pembebasan di Mesir. Sebab umatnya Israel berharga di matanya. Bahkan yang lain dikorbankan demi mereka. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat kepunyaannya dan dialah Allah mereka. Sebab di mata Allah, Israel adalah umatnya yang paling berharga. Oleh sebab itu, Dia menebus dan menyelamatkan mereka. Bahkan di balik semua itu, Allah melakukannya supaya nyata bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allah Israel berkuasa daripada segala Allah bangsa lain. Allah telah menebus dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan, seperti pembebasannya bagi Israel umatnya dari pembuangan karena kedegilan hati. Itu semua karena kasih dan kemurahannya. Pertanyaannya adalah, apakah penebusan yang Allah telah berikan sudah kita respon melalui iman yang berbuah di hadapannya? Apakah anugerahnya telah kita hargai? Karena itu, saudara, mari berbalik dari dosa lalu. Kita berkomitmen untuk hidup taat di hadapannya. Dan terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami sangat menikmati kemurahan-Mu. Sepanjang hidup kami adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kamilah orang-orang yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu kiranya terus akan berlaku sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami tiap-tiap hari, di tengah-tengah keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Berkati kota di mana kami berada, di mana-mana pun kami ada Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Terlebih saat ini ya Tuhan, dalam menangani pandemi COVID-19. Betapa hal ini telah menimbulkan duka yang mendalam, bahkan luka-luka batin bagi sesama kami. Kami sungguh terbatas. Kami lemah ya Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Kekuatan kami, pengharapan kami hanyalah di dalam Dikau. Seluruh alam semesta ciptaan-Mu, dunia ini, bahkan gereja-Mu Tuhan, gereja Toraja, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dalam kuasa Tuhan. Lindungilah kami semua, ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.